Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat wabil khususnya bagi khatib pribadi, umumnya bagi jamaah Jumat yang hadir pada kesempatan kali ini untuk senantiasa kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bimakna imtisal awamirillahi taala wa jitinabi nawahihi bisirri wa alaniyah. Takwa dalam makna takut, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kita menjauhi segala larangannya, baik dalam keadaan ketika kita sedang sendirian ataupun ketika kita berada dalam khalayak banyak. Karena sesungguhnya dialah Allah al-Bashir, Allah zat yang maha melihat. Dialah Allah as-Syahid, zat yang maha menyaksikan. Tidak ada yang luput dari pandangannya. Setiap amal kebaikan atau keburukan akan dilihat oleh Allah dan kelak nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, al-waktu kasrifu, waktu itu ibaratkan pedang. Ilam taqtauhu qati'aka, jika kamu tidak memotongnya maka ia akan memotongmu. Imam Syafi'i itu memberikan isyarat kepada kita semua betapa pentingnya waktu dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya waktu, betapa berharganya waktu dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya manusia itu, jika dia tidak disibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat, maka dia akan disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jika waktu itu tidak memberikan faidah, tidak memberikan keberuntungan, maka waktu itu akan memberikan kerugian baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu merupakan modal yang Allah berikan kepada hambanya. Merupakan nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu berharga yang Allah berikan kepada hambanya. Mengapa waktu merupakan nikmat yang paling besar? Karena setiap detik, setiap menit yang telah berlalu tidak akan pernah bisa terulang kembali. Bahkan dikatakan suatu maqalah, lan tarji'al ayyamul lati madat, hari-hari yang telah berlalu, waktu-waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa terulang kembali. Bahkan seandainya jika manusia mempunyai harta yang memenuhi antara langit dan bumi, mereka tidak akan pernah mampu membayar, mereka tidak akan pernah mampu membeli sedetik pun waktu yang hilang dalam kehidupannya. Maka manfaatkanlah waktu semaksimal mungkin. Waktu untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum. Barang siapa ketika waktu kita gunakan untuk taat kepada Allah, mengingat Allah, maka Allah pun akan mengingat kita. Al-Habib Abdullah bin Husain al-Tahir memberikan wasiat kepada kita semua dalam sebuah syair yang sangat indah. Beliau mengatakan, "Usikumu ya ma'syaral ikhwan." Aku berwasiat kepada kalian wahai saudara-saudaraku. Alaikum bitta'ati fi dayani, hendaklah kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum an tuhmilu awqatakum, dan janganlah kalian menyia-nyiakan waktumu. Fatandamu yawman ala ma fatakum, kalian akan menyesal dengan waktu yang kalian sia-siakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri, demi waktu. Ketika suatu kalimat
diawali dengan kalimat sumpah, itu mengindikasikan, itu menunjukkan betapa besarnya, betapa pentingnya waktu tersebut. Wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Jika kita renungkan saudara-saudara semua, jika kita fikirkan, jika kita tafakur, satu hari Allah memberikan waktu 24 jam kepada kita semuanya. Di 24 jam ini kita pikirkan berapa banyak waktu yang kita gunakan mengingat Allah, kita gunakan beribadah kepada Allah, kita gunakan untuk mencari ilmu Allah, dan berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk hal-hal yang sia-sia, waktu yang kita gunakan untuk lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jika kita renungkan, mungkin kita itu terlalu banyak lalainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas orang seperti kita yang banyak lalainya kepada Allah mendapatkan surganya? Tapi mudah-mudahan kita semua di sini mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunannya, untuk senantiasa kita diberikan kesempatan untuk terus memperbaiki diri kita agar kita bisa menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan fenomena di zaman sekarang ini dengan berbagai macam kecanggihan teknologi komunikasi dan berbagai segala kemudahan yang terkadang membuat kita lupa, sehingga kita banyak menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Banyak orang yang bermain gadgetnya sampai lupa waktunya, lupa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan dengan hal yang sia-sia. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan kepada kita semuanya. Alamati aradillahi anil abdi istighalu bima la ya'ni, merupakan tanda Allah berpaling dari seorang hamba ketika hamba itu disibukkan dengan sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai ketika kita diberikan waktu kita sibuk dengan dunia, kita sibuk dengan hal-hal yang sia-sia, sehingga kelak di akhirat nanti kita menjadi salah satu golongan orang yang mendapatkan kerugian. Nauzubillahi min dzalik. Makanya jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat pentingnya waktu dalam kehidupan kita, marilah kita sama-sama menggunakan waktu kita gunakan untuk terus menambah ilmu, menambah iman, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amiru awqatakum bitta'ah, hendaklah kita mengisi waktu-waktu kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikri kulla lahdati was'ah, berzikir setiap detik, setiap saat, berzikir mengingat Allah, berzikir mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya faman tabtu sa'atun min umrihi, barang siapa yang kehilangan satu waktunya yang tidak diperuntukkan untuk Allah, takun ali hasratan fil qabri, maka jadilah ia akan mendapatkan kerugian di dalam kuburnya. Makanya kelanjutan dari surat Al-Asr tadi, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang yang tidak akan pernah mendapatkan kerugian yang pertama adalah orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman tidak akan pernah mendapatkan kerugian? Karena orang yang beriman hatinya selalu yakin kepada Allah, selalu senantiasa takwa kepada Allah dimanapun kapanpun. Yang kedua adalah orang yang beramal soleh. Orang yang beramal soleh tidak akan pernah mendapatkan kerugian karena waktunya disibukkan untuk mencari amal baiknya untuk mempersiapkan kelak nanti bertemu dengan Tuhannya. Dan orang yang selalu menasihati kepada kebaikan, kepada kebenaran, dan orang yang selalu menasihati kepada kesabaran. Maka dari itu, marilah jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kesempatan pada saat ini untuk senantiasa kita terus bisa memperbaiki diri kita untuk menjadi hamba yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum, astaghfirullah li wa lakum walil mu'minina wal mu'minat, faya fawzal mustaghfirina, faya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.